Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang materi Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama adalah saya, Siti Mutmainah, sebagai pemateri pertama, dan yang kedua itu ada Nur Istiqomah sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan masyarakat yang berdiri di ganda terdepan, dapat membangun generasi bangsa yang tangguh. Pasalnya, perempuan merupakan orang yang pertama kali akan memoles, membimbing, dan membentuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perempuan dikatakan sebagai madrasah yang pertama untuk putra-putri bangsa. Maka Muhammadiyah melalui Aisyah terus melakukan pemberdayaan manusia untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan berlandaskan agama. Dalam hal tersebut, ada organisasi Aisyah adalah suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan bersama peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Mei 1917 Masehi, diketuai oleh Siti Bariyah, nama Aisyah oleh Kiai Haji Fahrudin, dan disambil agar perjuangan seperti Aisyah, istri Rasulullah. Nasyatul Aisyah adalah organisasi otonomi dan kader keagamaan Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian dan gerakan di bidang keagamaan dan masyarakat yang berdiri diawali dengan pembentukan SP atau Siswa Praja dan Dendri Samudja. Baiklah, yang kedua itu adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama dalam pengetasan masyarakat miskin dan tenaga kerja dengan visi tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aisyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam bidang pendidikan, sejalan dengan pengembangan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyah melalui Majelis Pendidikan Dasar, Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Aisyah memajukan pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan dan usia prasekolah, sekolah menengah umum, dan kejuruan hingga adanya Universitas Aisyah. Dalam bidang kesehatan, Aisyah memiliki rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan posyandu, semuanya berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aisyah melalui Majelis Kesehatan Lingkungan Hidup dan melakukan kampanye peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular. Baik, yang ketiga itu ada peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan bertugas dan peran fungsi sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, antara lain adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Pimpinan pusat Aisyah berusaha memberi pendidikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimat yang baik, bermoral, dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab,
istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan peliharaan bayi sehat, keluarga berencana berislam, dan juga bimbingan serta pendidikan lainnya. Nasyatul Aisyah atau Nadatul Aisyah bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, masyarakat, dan keputrian. Nasyatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan SP atau siswa praja wanita. Nadratul Aisyah melatih wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga yang bersifat kontributif, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Istiqomah, kepadanya dipersilakan. 4. Gerakan Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah, sebuah organisasi pergerakan Aisyah yang telah meletakkan pijakan dasar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan sejak didirikan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Aisyah Muhammadiyah telah menetapkan perempuan dan laki-laki dalam peranan kemasyarakatan yang setara. Oleh karena itu, Aisyah sebagai organisasi perempuan dan otonom pergerakan Muhammadiyah perlu menegaskan visi dan misinya, bukan lagi sekedar organisasi perempuan yang melengkapi organisasi induknya, yaitu Muhammadiyah. Gerakan ini perlu melestarikan dan menegaskan peranan terkait dengan isu-isu perempuan komersial seperti perdagangan perempuan, kekerasan dan rumah tangga, kekerasan terhadap TKW, sampai soal kepemimpinan perempuan di sektor publik yang masih belum mendapatkan legitimasi perlu baik secara kontekstual maupun secara teologis. Lengkapnya sebagai yang tercantum dalam MDGs, Minimum Development Goals. Ya, walaupun masa berlakunya sudah limit, akan tetapi program dunia ini masih akan dilanjutkan dalam Subdetailed Goals atau SPGS dengan 12 program pokok genre sebagai yang tertuang dalam Benji from for Author. 5. Cara Ahmad Dahlan memuliakan perempuan. Ahmad Dahlan, sang kiai pendiri Muhammadiyah yang hingga kini masih eksis sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di tanah air, adalah salah satu dari sedikit ulama termuka di awal abad ke-20 yang sangat memperhatikan kepentingan perempuan melalui berbagai daya dan upaya. Salah satunya terbukti bahwa Ahmad Dahlan tidak menjadikan perbedaan jenis kelamin sebagai masalah, terlihat dalam penempatan daftar pendakwah Muhammadiyah yang tidak melulu didomisili oleh kaum laki-laki. Boleh dibilang ini merupakan gebrakan baru pada dekade kedua abad ke-20 itu, di mana justru dakwah perempuan masih sangat sedikit jumlahnya. 6. Sekilas tentang Nasyatul Aisyah. Sejarah lahirnya Nasyah tentu tidak bisa dilepas dari keterlibatan Muhammadiyah dan Aisyah sebagai salah satu organisasi yang memperkasai lahirnya Nasyah sebagai pergerakan pembaruan putri Islam. Di satu sisi, pembentukan Nasyah dapat dipahami sebagai salah satu hasil dari pembaruan dan pembaruan sosial dalam lahan status perempuan, sebagaimana yang pun diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan dan istrinya, yaitu Siti Walidah, melalui Muhammadiyah. Dan di masa-masa awal perjuangan sebelum pencapaian kondisi sekarang, Nasyah berevolusi dan sebuah kelompok sederhana yang didirikan dalam beberapa anak perempuan Muslim dan didirikan pada tahun 1019 yang disebut Siswa Praya. Wanita di kaum Yogyakarta pada anak perempuan itu merupakan siswa Dais Start School Muhammadiyah yang setara dengan sekolah standar 5 tahun. Lembaga pendidikan pertama yang dibangun oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 membentuk PSW. Ini didorong oleh Bapak Somodirajo yang kemudian menjadi guru di sekolah itu sekaligus seorang anggota pemimpinan cabang Muhammadiyah.
termuka. 7. Peranan serta kontribusi Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Dalam tugas dan peran fungsi sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, di antaranya adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Pemimpinan pusat Aisyah berusaha memberikan didikan di kalangan wanita Islam yang berpakaian muslimah yang baik, bernorma dan mental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sehat dan keluarga bahagia.